Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik soleh yang ada di rumah? Semua dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Karuslan dan teman-teman yang ada di studio saat ini, semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, luar biasa. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di semua seluruh Gorontalo khususnya, pada kesempatan ini ketemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh, yang tentunya program yang akan mensolehkan anak-anak kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana biasa, Kak Ruslan tidak sendiri. Kak Ruslan selalu ditemani sama kakak yang ganteng. Siapa yang tahu namanya? Kak Habib. Kak Habib. Berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam anak soleh. Apa kabar Kak Ruslan? Alhamdulillah sehat Kak Habib. Alhamdulillah. Anak soleh gimana kabarnya? Sehat? Semangat ya hari ini. Hanya hari ini Kak Habib semangat Kak Ruslan. Yang di rumah jangan lupa Oh disapa, iya. Kak Habib. Halo yang di rumah apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal robbal alamin. alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, sebagaimana biasa sebelum memulai pembelajaran, agar supaya pembelajaran kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita mulai dengan membaca doa. Bagaimana posisi berdoa? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Ya, tangannya diangkat, kepalanya Bukan. sambil kita khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, siapa yang sudah hafal huruf hijaiyah? Ada berapa? Ada berapa huruf hijaiyahnya? Nah, ini siapa? Namanya siapa? Abizar. Nah, berapa huruf hijaiyah? Ada berapa? Siapa yang bisa sebut? Ada 29 atau 30? Ada 29. Alif.
Ya, tentunya tidak semua yang akan kita pelajari. Kita akan pelajari ada beberapa huruf yang sama atau hampir sama dalam Quran. Huruf-huruf hijaiyah itu bagaimana membedakan misalnya huruf za, huruf ja, ada huruf za, ada huruf apa lagi? Za, yang mirip-mirip. Nah, hari ini kita akan belajar huruf-huruf hijaiyah, cara mengucapkannya dia hampir sama. Huruf apa saja dia? Ada huruf pertama, huruf ini ja. Ini apa namanya? Ja. 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 Nah, Karuslan sering ingatkan setiap kali menyebut huruf hijaiyah dalam Quran, rumusnya senyum. Senyum. Ja. Coba sebut ja. Ja. Ya, senyum yang bagus. Ja. Oke. Ja. Kalau di bawah barisnya ji. Ada pakai dhamma ju. Jajiju. Jajiju. Harus senyum. Jajiju. Jajiju. Yang di rumah mengikuti. Jajiju. Senyum. Jajiju. Coba sama-sama semuanya. Jajiju. Ya. Kalau dia sukun. Jan. Aje. Sukun. Karuslan salah. Sudah tua berarti Karuslan. Ije. Terus yang ketiga apa? Uje. Uje. Biasanya untuk sukun huruf ja-nya, kalau dia sukun dibacanya qalqalah. Qalqalah itu artinya dipantulkan. Pantulannya biasanya condongnya ke e, tapi tidak boleh e-nya kuat. Aje, ije, ujo. Tidaklah. Aje. Coba aje. 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 Ije. Ije. Uje. Uje. Aje, ije, uje. Aje. Ije. Uje. Aje, ije, uje. Aje. Ije. Uje. Aje, ije, uje. Aje. Ije. Jajiju. 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 Aje, ije, uje. Aje. Ije. Uje. Jajiju. Jajiju. Oke, yang berikut. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Aja. Iji. Senyum. Aja, iji, uju. Aja. Iji. Uju. Yang di rumah mengikuti. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Dari atas. Jajiju. Jajiju. Aje, ije, uje. Aja. Ije. Uje. Jajiju. Jajiju. Aja, iji, uju. Aja. Iji. Aja, ya kalau menggunakan tas Tasdid. aja, iji, uju. Harus tetap Nyum. senyum, tidak boleh marah-marah. Aja, iji, uju, tidak gangan. Harus senyum. Aja, iji, uju. Aja, ije, uje. Ja, ji, ju. Sama-sama dengan yang ada di rumah. Ja, ji. Ayo sama-sama semuanya. Ja, ji, ju. Aja, ije, uje. Kalau pakai tasnya aja. Aja. Iji. Iji. Uju. Uju. Siapa yang mau maju di depan? Jangan malu-malu maju di depan. Ayo maju di depan, itu tandanya anak soleh. Nah, siapa? Ayo. Siapa kira-kira angkat tangan?
Siapa? Atau Kak Ruslan langsung tunjuk. Kak Habib mau tunjuk siapa yang mau jadi depan? Yang di tengah. Yang di tengah. Ayo, maju di depan. Ayo. Namanya siapa? Oh, Abidar. Masya Allah. Ya, baca yang di... Ya, dari atas ya. Pakai mic-nya. Ja, ji, ju. Harus senyum. Kelihatan gi. Aj, Aj, ij, ij. ij, Ya, uj. uj. Aja, Aja, iji, iji, uju. uju. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Jajiju. Jadi, ju. Pintar, luar biasa. Abidar. Siapa lagi yang mau maju di depan? Jangan malu-malu, nanti tidak jadi tahu. Ya, kenapa? Oh, dari perempuan. Kak Ruslan mau tunjuk yang perempuan. Ah, ini siapa namanya? Ayo, maju. Siapa? Namanya siapa? Fakhita. Oh, Fakhita. Dari atas. Ja, 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 ji, ji, ju. Aj, aje, aj, ije, 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 uje, uje. Aja, 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 iji, iji, uju. uju. Aja, iji, uju. Aja, iji, uju. Masya Allah, pintar. Huruf yang kedua, yang sama, yang mirip dengan ja ini sekarang, yang keduanya itu adalah huruf za, tapi agak berat. Ini ringan kan? Ja. Yang kedua ada namanya za. Za. Coba za. 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 Cara mengucapkannya tengah lidah yang menyentuh langit-langit. Za. Za. Ditebalkan. Za. Ya, za. Zi. Kemudian ada zu. Za, zi, zu. Coba. Za, zi, zu. Yang di rumah mengikuti. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Berat. Kalau ini agak ringan. Ja. Ja. Za. Zi. Zu. Nah, kalau dia sukun, tidak harus dipantulkan sama dengan huruf ja, ditahan. Az. 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 Tetap senyum. Az. Az. Kemudian ada iz. Kemudian ada uz. Ya. Az, iz, uz. Az is. Tetap senyum. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Zazizu. Az, iz, uz. Az is uz. Zazizu. Zazizu. Az, iz, uz. Az is uz. Jajiju. Jajiju. Aje, ije, uje. Aje ije uje. Zazizu. Zazizu. Az, iz, uz. Az is Nah, uz. kalau huruf ja harus dipantulkan. Kalau za tidak perlu dipantulkan, ditahan. Az. Az, tetap senyum. Az yang di rumah senyum. Az. Az, is, uz. Az. Az. Nah, kalau dia sukun azza. Azza. Izi. Izi sama Uzu. 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 Zu. Za. Zu. Za. Zu. Coba. Yang ini huruf apa? Kalau yang ini huruf apa? Beda. Za. Yang di rumah. Kalau ini huruf apa namanya?
Nah, kalau yang ini huruf apa namanya? Hah? Sama. Z. Z. Tebalkan. Z. 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 Ja. Za. Ji. Zi. Ju. Zu. Aje. Az. Ije. Iz. Uje. Uja. Uz. Uz. Aja. Aja. Azza. Azza. Iji. Iji. Uz. Izzi. 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 Uju. Uju. Uzu. 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 Jajiju. Jajiju. Zazizu. Zazizu. Yang ketiga, yang mirip itu adalah huruf namanya za. Huruf apa? Za. Harusan kasih batasan. Namanya ini huruf za. Kemudian zi. Kemudian ada huruf zu. Cara mengucapkan huruf za, dipastikan giginya masih gigi asli ini kan? Yang depan, karena za itu membutuhkan kalau lidahnya ditempelkan di antara dua giginya. Za. Jangan dikeluarkan dia punya lidah. Za bukan. Za. Saya bilang za. Za. Yang di rumah za. Za. Kalau yang Oma tidak usah ikut ya, dikhawatirkan giginya tidak asli. Pas bilang za. Za. Coba za. 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 Zaza. Zizi. Zuzu. Zazizu. 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 Kalau ini baca apa? Kuatkan suaranya. Zazizu. Belum bisa beda kalau begitu. Kalau ini apa? Jajiju. Kalau ini? Zazizu. Siapa yang bisa bedakan? Ayo. Siapa yang maju di depan ya? Siapa? Ini coba. Ayo maju di depan. Namanya siapa? Jangan malu-malu. Ayo. Ya, sini dengan Kak Ruslan. Namanya siapa? Jun? Kak Ruslan mau dengar bedanya dari 3 huruf yang ada ini Kak Ruslan tulis. Kau baca? Ja. Ji. Za. Tidak sama. Sama itu namanya. Ja. Za. Sama. Ja. Za. Ini za, coba bilang za. 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 Kalau itu za yang ini. Ini za. Za. Ya. Tengah-tengah lidahnya menempel di langit-langit. Za. Za. Bukan. Za. 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 Bilang begini. Z. Za. 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 Coba. Za. Za. Oke. Za. 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 Ulang. Ja. Ji. Ju. Za. Zi. 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 Zu. Zu. Za. 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 Zi. Zu. Zu. Coba. Aje, ije, uje. Aja ije uje. Aja, iji, uju. Aja ije uju. Terus. Az. Iz. Uz. Azza. Izi. Azza. Uzu. Ini zazizu. Zazi. Oke, pintar, luar biasa. Yang berikutnya perhatikan, ini huruf za sendiri. Kalau dia sukun, al. Ujung lidahnya menempel gigi. Za. Al. Coba kuat. Al. Il. Kemudian ada
Ud. Ud. Adza. Idzi. Dan yang terakhir ada kata udzu. Adza. Zazizu. Az-iz ud. Kuatkan suaranya. Adza. Idzi. Udzu. Adza, idzi, udzu. Zazizu. Az-iz ud. Al-iz-ud. Sekali lagi senyumnya perlu dipertahankan. Senyum khusus huruf za, lidahnya menempel di antara dua gigi di depan. Da. Apa hurufnya? Za. Sekarang berarti kita sudah bisa bedakan huruf ja, huruf za, dan huruf za. Insya Allah nanti diulang-ulang di rumah ya, khususnya teman-teman yang ada di rumah. Nah, setelah ini Kak Ruslan akan mengajarkan hal yang lain lagi. Tentunya menarik kan? Tetapi sebelum melanjutkan, kita jedah dulu ya. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Bagaimana kabar anak soleh yang ada di rumah? Masih bersama dengan Kak Ruslan kan? Pastinya dong. Sekarang ini kita akan belajar seru. Belajar berkaitan dengan doa-doa. Pernah lihat teman yang sakit? Pernah. Pernah menjenguk teman yang sakit? Bilang apa sama teman yang sakit? Jangan bilang teman saya dulu hanya 3 hari meninggal. Tidak pernah gitu. Jadi yang sakit tidak mau sehat karena sudah takut kamu hilang. Ya, setiap kali melihat ada orang yang sakit tidak boleh bilang tobat, rasain loh, jangan. Tapi kita harus mendoakan. Apa? Kita doa. Datang di orang sakit, menjenguk, sakit apa? Oh, sakit kepala. Oh, mari saya berdoa ya. Nah, sudah hafal doa-doanya? Nah, kenapa yang ada di sini? Halo, mana tempat duduk? Mana tempat duduknya? Ya, pintar. Luar biasa. Adik-adik soleh yang ada di rumah, sudah hafal doa ketika menjenguk orang sakit? Oh, luar biasa. Teman-teman di rumah sudah hafal. Masa yang di studio saja tidak hafal? Sudah hafal semuanya? Sudah. Nah, siapa yang sudah hafal? Nah, coba rame-rame dulu sebelumnya satu, setelah itu satu-satu. Harus tunjuk siapa yang baca, siapa yang baca. Coba rame-rame supaya yang di rumah juga bisa mengikuti kalau yang belum hafal. Bisa mengikuti bacaan doa ketika menjenguk orang sakit. Sama-sama. Bagaimana posisi berdoa? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bagaimana tangan diangkat? Bagaimana kepala ditundukkan? Kepalanya ditundukkan. Oke, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana bi'aibil ba'sa
Syifaan la yughadiru saqama. Masya Allah, pintar. Coba yang laki-laki semua. Kak Ruslan mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanna bi'aihi bil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka. Syifaan Shifaan la yughadiru saqama. Ya, tadi kan rame-rame, sekarang satu-satu. Nah, Kak Ruslan mau tunjuk siapa ya? Siapa yang bagus ya? Perempuan dulu ah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan rabb La la yughadiru. yughadiru saqama. Masya Allah. Tahu tidak artinya apa? Siapa yang tahu artinya? Siapa angkat tangan? Nah, Kak Habib itu namanya Habib berarti orang dari Arab. Kak Habib lebih paham artinya. Oke, kita dengarkan bagaimana artinya ya. Ya, silakan Kak Habib. Oke, artinya, ya Allah, Rob pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah ia. Engkaulah yang maha menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Amin. Masya Allah. Kak Habib lancar artikan, karena Kak Habib orang Arab. Bisa artikan yang lancar. Coba sama-sama supaya teman-teman yang ada di rumah bisa mengikuti. Kalau yang belum hafal doa menjenguk orang yang sakit. Suaranya dikeraskan. Teman-teman di rumah perhatikan ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi. Kuatkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'azzibil ba'sa ishfihi wa anta syafi'i la shifa'uka sifaan La yughadiru saqama. Masya Allah. Itulah doa ketika menjenguk orang yang sakit. Siapa saja. Mau anak kecil yang sakit, teman yang sakit, atau orang yang lebih besar dari kita yang sakit. Tatkala datang sama orang sakit harus baca doa. Baik dia laki-laki atau perempuan, selama dia masih muslim, doakan dengan doa yang terbaik. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah dengan yang terbaik. Jadikan sakitnya berubah menjadi sehat walafiat. Itu yang dianjurkan. Tidak boleh datang sama orang yang sakit baru kita ceritakan hal-hal yang menyeramkan. Itu teman saya waktu sakit gigi dia cuma 2 hari, setelah itu meninggal dunia. Tidak bisa gitu. Sehingga dia bukan tambah sehat tapi tambah sakit. Kalau ada ustadznya sakit, datangi ustadznya, kemudian doakan. Kalau lagi ustadznya sakit itu bisa juga masuk galau. Kalau galau bisa doakan. Kak Habib lagi galau? Alhamdulillah tidak. Sakitnya sakit pikiran kalau begitu, bukan sakit yang lain. Jangan juga lagi kanker, kantong kering. Oh, ustadz lagi sakit ya, sakit kantong kering. Saya doakan. Tidak. Yang jelas penyakitnya yang betul-betul sakit. Itu doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Ruslan berharap bisa dihafal dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan doa ketika orang sakit. Sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan, kita akan belajar bahasa Arab. Kak Ruslan akan tunjukkan tentang kata-kata yang ada di seputaran kita. Kalau di seputaran kita coba apa? Coba lihat-lihat ada apa? Ada mi, ada kur, ada bu,
Ada apa lagi? Bantal. Ada apa lagi? Ada lampu. Ada apa lagi? Ada AC. Papan tulis. Wah. Nah, itu bahasa Indonesianya. Sekarang Kak Ruslan akan menerjemahkan dalam bentuk bahasa Nah, kata-kata di seputaran kita saja. Oke? Ada namanya kitabun. Apa namanya? Kitabun. Kitabun. Ada lagi apa? Maktabun. Apa lagi? Ada kursiyun. Kursiyun. Ada apa nih? Oh, ini apa namanya? Polpen. Spidol. Kolamun. Nah, ada apa lagi? Yang di bantalun. Yang ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 yang mudah kita ingat. Ya. Ada kitabun, ada maktabun, ada kursiyun, ada kolamun. Terakhir ini ya. Coba sama-sama. Kitabun. Kitabun. Maktabun. Maktabun. Kursiyun. Kursiyun. Kolamun. Ini kolamun. Kolamun. Nah, kolamun. Kolamun. Ini apa? Kitabun. Maktabun. Maktabun. Kursiyun. Ini namanya kursiyun. Kak Ruslan tunjukkan kalian yang sebutkan katanya. Bisa? Nah. Apa ya? Kolamun. Ah, kolamun. 100 Kak Habib. Ini apa? Sekali lagi. Ini apa namanya? Kolamun. 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 Kursiyun. Kursiyun. Maktabun. 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 Ini apa? Kitabun. Ini apa? Kitabun. Kitabun itu apa? Buku itu apa ya? Kalau meja itu apa? Maktabun itu apa? Meja. Kolamun. Pensil atau Polpen. Kolamun. Kolamun itu apa? Pensil. Pensil itu apa? Kolamun. Pensil itu apa? Kolamun. Kolamun itu apa? Pensil. Sekarang Kak Ruslan tunjuk kalian yang sebutkan. Bisa kan? Bisa? Tidak. Ah. Tidak. Ini apa namanya? Yang keras. Oh, pintar. Apa? Kitabun. Kolamun. Apa? Kursiyun. Nah, sekarang ini kan menyebutkan kata-kata satu. Ya. Kita tambah katanya untuk supaya bisa ada satu kalimat pendek. Apa itu? Kita tambah saja hadza. Apa? Hadza. Hadza itu artinya ini. Hadza qalamun. Ini pol. Nah, hadza kitabun berarti ini kitabun. Spidol. Buku. Ada maktabun. Ini berarti maktabun. Tempat taruh buku. Ya, meja. Kolamun. Alat tulis. Alat tulis. Alat tulis apa? Polpen atau pensil ya. Kita tambahkan kata hada di kalimat-kalimat ini. Coba. Hada kitabun. Sama-sama kuat. Hada kitabun.
Yang di rumah mengikuti. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada qalamun. Hada qalamun. Oke, coba baca satu-satu orang sekaligus langsung diterjemahkan. Siapa yang depan, yang sana? Ini namanya siapa? Najwa? Oh, Nazwa. Oke. Ikuti saja pakai hada. Nah, sebelum kata hada sebutkan dulu. Ini apa? Hadza Sebutkan dulu. Kitabun. kitabun. Maktabun. Maktabun. Qalamun. Qalamun. Kursiyun. Nah, Kursiyun. ditunjuk pakai hada. Hada. Hadza. Hadza. Mak. Mak. Bukan maktabun ini. Ini hada apa? Kitabun. Kitabun. Ini hada. Hada. Kitabun. Maktabun. Pakai hada. Hada. Maktabun. Hada. Qalamun. Hada. Qalamun. Pakai hada. Hada. Hadza qalamun. Oke. Yang berikutnya sebelahnya. Kuatkan suaranya. Ini apa? Kitabun. Nah, Qalamun. Maktabun. yang diduduki sekarang apa? Kursiyun. Kursiun. Pakai hada. Hadza qalamun. Hadza kitabun. Hadza maktabun. Hadza kursiyun. Masya Allah, pintar, luar biasa. Berikutnya. Ini apa? Spidol. Kita belajar bahasa Arab hari ini, bukan bahasa Indonesia. Ini apa? Qalamun. Qalamun. Kitabun. Maktabun. Maktabun. Yang diduduki sekarang? Kursiyun. Kursiyun. Pakai hada. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza maktabun. Hadza kursiyun. Masya Allah, pintar, luar biasa. Ya, teman-teman di rumah harus mengikuti. Ini Qalamun. apa ya? Apa ya? Apa ya? Yang di rumah ini apa? Kitabun. Nah, kitabun. Maktabun. Tempat duduk? Kursiun. Oke, pakai hada. Hadza kitabun. 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 Hadza qalamun. Hadza maktabun. Tempat Hadza duduk? kursiyun. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya. Ini apa? Qalamun. Ini apa? Kitabun. Kitabun. Pakai hada. Hada. Hadza qalamun. Yang saya pegang apa sekarang? Hadza. Apa teman-teman di rumah yang saya pegang sekarang? Ini apa? Hadza kitabun. Kitabun. Kalau tambah hada bagaimana? Hada kitabun. Ya, itulah cara belajar kita bahasa Arab. Mudah kan? Gampang kan? Tidak sulit kan? Menyenangkan pasti. Iya kan? Alhamdulillah. Nah, setelah ini Kak Ruslan akan mengajarkan beberapa hal lagi. Tapi sebelum melanjutkan, kita sebaiknya jedah dulu ya. Anak soleh, hebat,
Anak soleh. Cerdas, hebat, beranak, mulia. Masya Allah. Adik-adik soleh yang ada di rumah masih semangat? Masih bersama dengan Kak Ruslan? Alhamdulillah luar biasa. Pada kesempatan kali ini adik-adik soleh yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, yang Kak Ruslan akan berkisah. Ya, kisah ini berkaitan dengan salah seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup pada masa itu, bukan masa sekarang, yang tentunya jauh sebelum kita ada, masih di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal ada siapa? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, dua cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling disayangi oleh siapa? Oleh Nabi. Hasan dan Husain. Hasan dan Husain bapaknya siapa? Nah, bapaknya siapa? Papanya Hasan Husain namanya siapa? Ya, itu opanya. Kan? Opanya Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad namanya Hasan dan Husain. Ayahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu salah satu 4 sahabat Nabi yang paling utama. Ada siapa sahabat Nabi? Sebutkan. Siapa? Ada 4 sahabat Nabi, teman-teman di rumah. Ada Abu Bakar, terus Abu Bakar Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini salah satu sahabat Nabi sekaligus menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali memiliki 2 anak yang namanya Hasan dan Husain. Hasan Husain ini cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Hasan sementara duduk santai seperti ini, ya, yang tentunya Hasan ganteng lah, saking gantengnya kalah Kak Ruslan punya ganteng. Ya. Sementara duduk-duduk, tiba-tiba ada orang Arab datang sementara santai begini, ya. Santai Hasan sementara duduk santai, tiba-tiba datang orang Arab yang dari kampung. Orang kampung datang jauh. Langsung pada saat itu tiba-tiba dia memarahi Hasan, kau ini Hasan begini dan seterusnya. Kemudian dia caci maki lagi. Dia dengan kata-kata yang kotor dia sampaikan kepada Hasan. Hasan diam-diam saja. Ternyata dipancing lagi emosinya Hasan. Bukan hanya Hasan saja yang dicaci maki, tapi bapaknya Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi Muhammad, oh bapakmu itu begini, kakekmu juga seperti ini. Hasan diam, tenang. Tidak marah-marah. Coba kalau kita orang marah-marah begitu, apa diam atau balas marah? Oh, karena masih kecil. Kalau sudah besar baru balas. Wah, ya ini. Ya, pada saat itu semakin dimarah, semakin dihina, semakin dicaci, Hasan tenang, diam dan senyum. Ya, dia jadi pendengar yang setia. Setelah orang Arab Badui marah-marah, ya, orang ini marah-marah, kemudian dia berbicara tentang yang tidak baik terhadap keluarga dari Hasan, seperti ini kan. Ini anggaplah Hasan. Ini yang bicara-bicara tadi. Wih, Hasan itu seperti ini. Bapaknya juga begini. Bapaknya juga tidak bagus. Kakeknya juga seperti ini. Padahal kakeknya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Hasan pada saat itu? Apakah Hasan marah? Tidak. Hasan cukup tersenyum. Bagaimana senyumnya? Kelihatan gigi? Ya, senyum yang manis. Kenapa harus senyum? Karena Hasan tahu bapunya bilang atau kakeknya bilang apa? Tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka harus banyak sedekah dengan cara
senyum. Adik-adik soleh di rumah rajin senyum kan? Ya, senyumnya harus kelihatan gigi. Ya, asalkan sering sikat gigi. Sering sikat gigi. Ya, pada saat itu sementara Hasan dicaci maki, dihina-hina, bukan hanya Hasan, bapaknya Ali, bukan cuma Ali saja, ternyata sampai pada Nabi Muhammad SAW, orang Arab ini marah-marah terus. Hasan diam tenang. Setelah orang Arab Badui ini capek marah-marah, capek menghina Hasan dan keluarganya secara keseluruhan, Hasan datang. Hasan tanya, secukup marah-marah? Ya. Kemudian Hasan bilang, tunggu sedikit ya, tunggu. Mau apa? Tunggu. Hasan masuk di rumah, bawa uang, bawa perak, kadang-kadang bawa emas, terus dikasih sama dia. Ini kau punya. Dia bilang, saya marah-marah dikasih uang. Saya sudah menghina kamu tapi kamu kasih saya hadiah. Iya, sebagai bentuk hadiah saya kepada kamu. Saya berikan kau hadiah karena kau sudah capek marah-marah. Sesungguhnya di saat engkau marah-marah, engkau mencaci saya, sesungguhnya bukan saya yang kau caci tetapi dirimu sendiri. Engkau memaki saya, engkau memarahi saya dengan kata-kata yang tidak bagus, sesungguhnya itu kembali kepada dirimu sendiri. Kemudian orang Arab ini mengatakan, orang yang dari kampung bilang, sesungguhnya ya Hasan, aku ini hanya mau mencoba dirimu. Apakah betul engkau itu adalah cucunya Nabi SAW? Sesungguhnya saya tahu bahwa kau itu adalah cucunya Nabi. Anaknya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi SAW, sekaligus menantu Nabi. Saya hanya ingin menguji bagaimana keadaan cucu dan keluarga Nabi SAW tatkala ada datang musibah atau cacian dan hinaan seperti ini. Tetapi ternyata engkau menghadapi saya dengan hati yang lembut, tidak membalas dengan kemarahan, tidak membalas dengan caci maki, tetapi engkau membalas aku dengan memberikan hadiah. Sesungguhnya engkau itu adalah betul-betul keluarganya Nabi SAW. Nah, ini yang dipraktekkan. Sekarang ini ada orang yang merasa sudah dekat dengan Tuhan tapi pemarah. Baru dicoba dengan kata-kata yang tidak mengenakan, dia langsung marah, membalas kemarahan. Kalau dipukul, balas dengan pukulan. Nah, kalau di rumah tidak boleh begitu, di sekolah juga begitu. Kalau mau bermain dengan teman-teman, ada kan teman yang usil, kan? Yang kita diam, dia datang ganggu. Diam, datang lagi dia ganggu terus. Di sini tidak ada kan yang begitu kan? Ya, di insan kamil tidak begitu kan? Tidak boleh saling tunjuk. Oh, si dia. Nah, sekarang kalau diganggu oleh teman harus diam. Kalau tidak boleh memukul, tidak boleh balas marah. Datang ke ustadz dan ustadzah. Ustadz, ustadzah, ini si A marah-marah sama saya. Ini si A sudah batuk harus lagi. Saking semangatnya. Ini si A marah-marah ke saya. Ini si A berkata kotor ya ustadz atau ustadzah. Sampaikan sama ustadzah. Kalau perlu orang yang marah-marah di kita itu kita kasih apa? Hadiah. Ini hadiahnya karena kau telah marah-marah ke saya. Apa yang diajarkan oleh Hasan pada saat ini adalah siapapun dia, sekalipun bukan dari keluarga Nabi SAW, sekalipun bukan keluarga Nabi, kalau sekiranya ada orang yang mengganggu kita berusaha untuk sabar. Dimaki pun tidak masalah, sabar. Nabi juga begitu dahulunya, dan hal ini dipraktekkan oleh Hasan, cucunya Nabi SAW. Suatu ketika Nabi itu berada di pasar, di sudut pasar ternyata ada orang buta, orang Yahudi yang buta pada saat itu. Yang uniknya bukan cuma buta, dia minta-minta mengemis, kemudian mencaci maki Nabi Muhammad. Nabi heran, ada orang yang mencaci saya, yang memaki-maki saya di sudut pasar sana. Nabi datangi, ternyata orang itu buta, tidak bisa melihat. Terus dikasih uang, dikasih makanan. Setelah dikasih makanan, ini orang Yahudi yang buta ini mengatakan, kalau kamu ketemu dengan Muhammad SAW, berhati-hati. Dia itu orang jahat. Dia itu membunuh orang. Dia tidak sadari ternyata yang dia bicarakan itu adalah orang yang memberikan dia uang, yang memberikan dia
makanan. Semakin dimarah, semakin dihina, Nabi senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang ini. Akhirnya sampai Nabi wafat, orang ini masih hidup, tetap dia memberikan kebaikan, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah dibagikan, baru itu sadar bahwa kebaikan itu bisa kita rasakan bukan nanti saat ini, tapi nanti ke depannya. Makanya pesan saya, pesan Kak Ruslan untuk kita semuanya adalah jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah balas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan orang yang melakukan keburukan ke kita dengan kebaikan yang lebih dari apa yang dia pikirkan. Sebagaimana Hasan memberikan contoh, orang menghina dirinya justru dia memberikan hadiah berupa uang, emas, ada perak, ada apa lagi, semua dikasih. Akhirnya orang itu bisa sadar. Kalau orang yang berbuat jahat pada kita, kita balas dengan kejahatan, maka orang itu tidak akan pernah sadar. Tapi orang yang melakukan kejahatan ke kita, kita lakukan, kita balas dengan kebaikan, maka insya Allah orang itu bisa menjadi sadar. Adik-adik saleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio, inilah beberapa hal yang telah kita pelajari pada kesempatan ini. Mulai dari belajar apa tadi? Huruf hija. Iya, setelah itu kita belajar hafalan doa. Doa apa? Doa ketika menjenguk orang sakit. Yang ketiga kita belajar bahasa Arab. Dan sekarang kita telah mendengarkan kisah tentang ketabahan dan kekuatan iman seorang Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Adik-adik saleh yang ada di rumah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Kak Ruslan beserta kru semuanya TVRI berharap mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kru mendapatkan keberkahan dari Allah, dipanjangkan usianya, kemudian mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tibalah kita pada penghujung acara anak saleh. Kita buka dengan doa tadi kan? Maka kita tutup juga harus dengan doa. Doa kafaratul majelis. Bagaimana posisi berdoa? Ya, tunjukkan tangan diangkat. Bagaimana kepala ditundukkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu